Shalom semuanya, terima kasih atas berkat rahmat Tuhan yang diberikan kepada saya pada hari ini, sehingga saya bisa diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan renungan pada hari ini. Sebelum kita renungan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu yang telah renungan pada hari ini, ya Bapa. Berkati renungan yang akan kami dengar pada hari ini supaya bisa kami ambil positifnya, ya Bapa, dan kami bisa mengambil poin-poin penting yang berguna bagi kehidupan kami, ya Bapa, agar kami juga bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa, dan juga berdampak bagi orang lain di sekitar kita, ya Bapa. Bapa, ini doa yang kami doakan pada hari ini. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang akan renungan pada hari ini. Berikan rahmat-Mu, hikmat-Mu, agar kami bisa memahami renungan pada hari ini dengan baik, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mengambil tema dari perikopnya itu sendiri, yaitu hidup orang Kristen. Oke. Mari kita baca sama-sama di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yang berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang terakhir, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di sini aku menyampaikan tentang tema dari perikop hidup orang Kristen. Aku menceritakan membawakan tema ini karena aku sendiri pun merasakan bahwa ada perkembangan yang sangat-sangat baik dari keluarga kita, keluarga SKP SKK di SMA Negeri 13. Perkembangan yang sangat baik, terutama adalah perkembangan dari solidaritas kekeluargaan kita dalam SKP SKK, dari kakak-kakak kita yang lain ke kita sebagai adik-adiknya, itu sangatlah berkembang dengan baik menurut diriku, ya, menurut saya gitu. Nah, sebelumnya di sini aku mau berterima kasih kepada kakak-kakak yang udah membimbing dan memberikan contoh yang teladan baik bagi aku, ya aku sendiri. Aku sangat bersyukur dan terima kasih karena dari ajaran kalian, kakak-kakak, dan bimbingan kalian kepada kami semua, angkatanku terutama, sangat membantu buat aku sendiri, sehingga aku di sini juga bisa menjadi leader seperti kalian. Aku gimana ya? Aku ngambil ayat ini karena aku merasa aku berada di sini itu juga selain berkat Tuhan, atas izin Tuhan, berkat Tuhan, ada juga perantara dari Tuhan yang bisa membuatku berdiri di sini dan juga bisa bertemu dengan keluarga SKP SKK di SMA Negeri 13, yaitu atas bimbingan kalian juga, kakak-kakak alumni dan kakak-kakak yang sekarang. Juga ada bimbingan juga dari the best teacher kita, yaitu Pak Erik. Aku sangat berterima kasih. Terima kasih banyak
karena aku di sini merasakan banyak sekali perubahan yang terjadi di keluarga besar kita, SKP SKK SMA Negeri 13 Surabaya. Dan bagiku perubahan ini bukan awal perubahan yang sangat-sangat baik menurutku. Dan aku di sini mau menekankan lagi dari ayat ini, yaitu ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dari 1 Petrus 4 ya teman-teman. Mari kita baca sama-sama sekali lagi, yaitu dari ayat yang ke-10 dan ke-11. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi untuk kesimpulannya yaitu hidup orang Kristen itu untuk melayani Tuhan. Yap, benar, yaitu hidup orang Kristen itu untuk melayani Tuhan. Kita jangan pernah takut. Kenapa? Karena kita bisa melengkapi dengan karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan bisa menjadi pelengkap supaya kita bisa sama-sama melayani Tuhan sama-sama. Mungkin kita tidak memiliki karunia kelebihan atau seperti karunia atau kelebihan ya seperti kakak-kakak kita ataupun yang lain, tapi kita punya kelebihan kita sendiri yang Tuhan sediakan, dan Tuhan tahu karunia kita itu bisa untuk melayani Tuhan jika kita mau sama-sama bisa menopang satu sama lain. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan pada hari ini ya Bapa. Berkati ya Bapa, kami semua anak-anak-Mu ini, kami tahu bahwa hidup orang Kristen adalah hanya melayani Engkau ya Bapa. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mungkin merasa bahwa kami tidak layak dan kami tidak mampu untuk melayani Engkau ya Bapa. Tapi kami sekarang tahu dan kami sekarang paham bahwa kami mempunyai keluarga yang bisa menolong dan menopang kami ya Bapa. Dan sama-sama bisa untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bangga dalam melayani Engkau ya Bapa. Berkati kami semua ini ya Bapa yang telah mendengarkan renungan pada hari ini. Terima kasih, berkati supaya kami bisa mengambil poin-poin penting yang ada pada renungan hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin.